Ya, minimnya pasangan calon yang mendaftar pilkada di sejumlah daerah menerbitkan spekulasi kemungkinan adanya calon boneka, yaitu calon yang dengan tanda kutip dipaksakan mendaftar agar pilkada tetap bisa digelar sesuai jadwal. Wakil Presiden Yusuf Kala ikut berkomentar tentang hal ini. Tidak mudah menjadi boneka kan, tapi mungkin ada saja daerah yang calonnya terlalu kuat. Sehingga orang tidak mau, daripada cari biaya buang-buang uang juga dapat yakini kalah, ya lebih tidak maju. Tapi kalau sendiri juga tidak bisa jadi, ya mungkin ada kompromi lah untuk katakanlah mendukung, tapi prakteknya seakan-akan melawan pelan mendukung. Ya ini politik memang susah diterka kan, dan susah dibuktikan. Susah diterka dan susah dibuktikan. Ini konteksnya dengan calon boneka itu. Ya memang susah dibuktikan gitu. Bisa tidak bisa dibuktikan, Mas Bambang. Ya, dan pertanyaannya sebenarnya bukan begitu. Pertanyaannya ini tuh boleh atau enggak dalam politik? Tidak boleh kan ya mestinya ya? Ya. Kalau nggak salah di undang-undang pilkada. Tidak, kan tidak ada disebut. Kalau ketahuan gitu. Enggak, tidak ada disebut. Itu kan hak kan. Tapi kan tidak kan boleh kewajiban. menerima sesuatu untuk proses pencalonan itu dan kemudian Ya, tidak boleh memberikan tidak sesuatu. boleh membayar mahar kepada Kalau partai tawadhu boleh. politik mengusul. Enggak, tapi misalnya beginilah. Misalnya saya mendukung satu kandidat, ya. Terus saya lihat dia mau dijegal oleh partai politik atau apa. Terus saya maju aja supaya dia terpilih. Apa saya salah? Kalau saya nggak terima uang, kalau saya nggak terima, tapi sebagai Kalau bentuk tidak saya terima dukungan. uang. Idealisme Ya, kan? Cara Pak Yusuf Kala bicara tadi itu saya rasa dia juga terkejut bahwa kok tiba-tiba ada begini gitu. Yang ingin saya lihat begini, kalau kejadiannya seperti ini, saya nggak tahu. Saya berpikir sebagai rakyat yang beberapa kali meliput cara pilkada ini kampanye atau pilek atau pilpres kampanye. Saya tidak bisa bayangkan kalau muncul calon boneka, pertama dia tidak kampanye atau bahkan sebaliknya dia berkampanye untuk lawannya, kan gitu kira-kira. Satu, kedua bisa jadi untuk dapatkan calon itu kan bisa mencalonkan kerabatnya sendiri untuk jadi lawan. Jadi sekarang KPU memberi peluang ya 6 hari. Iya. 3 hari sosialisasi, 3 hari lagi pendaftaran bagi partai politik untuk membicarakan siapa yang akan diusung supaya tidak perlu ada penundaan sampai 2017. Pilihan satu-satunya KPU itu ya tunda. Iya. Nah, siapapun yang dimasukkan asal dia memenuhi syarat. Pertama syarat jumlah dukungan 20% atau 25%. Kalau dari partai ya. Ya, kemudian yang kedua syarat dari calon itu sendiri. Oke. Kesehatan, ijazah, macam-macam itu memenuhi syarat, ya KPU harus terima. Jadi tidak bisa juga mengusung sembarangan orang padahal dia tidak memenuhi syarat. Itu salah satu yang kemudian memperkecil peluang untuk adanya boneka, enggak juga ya. Iya, enggak juga. Tapi itu kewenangan yang dimiliki KPU. Kan dulu di Gorontalo kan 3 tahun waktu itu. Karena calon cuma tunggal. Akhirnya kan ditunda-tunda. Tapi saya mau nanya nih karena dua-duanya pasti ngerti boleh. Seandainya ada partai membayar partai lain untuk memunculkan calon, itu melanggar hukum nggak? Kalau ketahuan melanggar hukum nggak? Di dalam Resmi lah, resmi. Ya, di dalam undang-undang itu harus dibuktikan melalui Pengadilan, pengadilan. Begitu itu terbukti, maka partai yang bersangkutan itu tidak boleh mengajukan calon periode berikutnya dalam pemilu kada berikutnya. Ada. Nah, saya pikir perlu tambahan pasal sebagaimana diusulkan Pak Bambang tadi, yang tidak mencalonkan pun sebetulnya periode berikutnya perlu kena sanksi. Harus didiskualifikasi. Kalau soal selanjutnya. kota kosong ya, tampaknya memang seperti main-main. Tapi menurut saya suara rakyat di situ bisa menguji elektabilitas seseorang. Kalau lawannya kota kosong itu orang baik kan pasti menang. Tapi kalau jelek dibikin aja, kalau di bawah 30% dapatnya ya nggak usah dilantik, bikin baru lagi. Itu baru tinggal 2 tahun itu. Iya, tapi persoalannya kemungkinannya untuk sekarang ini tanpa perpu itu agak susah ya, tidak Agak bisa. susah karena ya harus levelnya kan harus undang-undang. Kalau memang Atau perpu ada lah ya atau perpu karena kalau ada norma baru yang mau dikeluarkan maka dia harus mengganti undang-undang. Ya, Kecuali apa yang dikeluarkan KPU kan sebetulnya bukan norma baru, hanya menerjemahkan apa yang ada dalam undang-undang. Kalau kembali ke pilkada serentak yang sekarang, Golkar maunya bagaimana sih? Tim yang Saya dibahas di pikir kalau tim sekarang 10? saya tidak bisa berbicara atas nama Golkar. Karena kita Tim tahu 10 lah, apa yang kemudian dipikirkan oleh tim 10 gitu. Saya berpikir bahwa ini satu fakta yang memang tidak sempurna ya kalau kita mau bicara kan berbagai macam. Nah, itu yang tadi saya tawarkan sama Bang Arief bahwa
pengalaman ini bisa nggak kita cari untuk merubah atau merevisi? Apakah nanti itu dia menjadi perpu? Tapi ini kan pengalaman pertama kita untuk proses pilkada serentak ini kan. Iya. Nah, supaya ke depan itu minimal mengeliminir aja, mengurangi masalah-masalah yang banyak terjadi. Kita sekarang ini mendapat banyak sekali masalah. Tadi saya tanya Mas Arief, macam saya tanya, ini kan soal Golkar kita berdua ini kan berpegang pada PKPU nomor 12. Di satu daerah, karena kebetulan gubernur ini ketua Golkar, dia udah terima SK yang 22, dia tidak mau mendaftar. Dia tahan ini di daerah, jadi seluruh kabupatennya nggak mendaftar. Ini terjadi ini hari. Ada 50 daerah yang bermasalah di Golkar sekarang. Proses ini, sampai ini hari. Iya, kita kembali ke 12 wilayah itu. Mau diapain? Sudah Saya pikir dibahas memang oleh tim kita waktu itu bahas, Ya. tapi memang agak susah. Seperti saya ambil contoh, atau dibiarkan saja Surabaya. itu 12-12-nya? ya gimana kalau Sampai memang kita tanggal tidak berapa? mendapat yang tragis itu dukungan begini itu. tuh, di Iya. kabupaten saya di Manggarai Barat, Golkar itu punya 5 kursi. Betul. Tinggal 1 kursi lagi saja, dia sudah bisa mengajukan calonnya. Ya. Tapi Tapi dapat 1 itu tidak mau ada orang. Tapi dia mau gabung dengan orang juga tidak fleksibel. Ya, Jadi berarti kemudian itu pendukung bukan pengusung. Ini susah, memang dilematis. Kita sekali punya kita satu lihat. problem lagi. Jadi saya agak lupa nama kabupatennya ya. Kalau nggak salah Manggarai. Yang daftar hanya 1 pasangan calon. Seluruh partai, bukan seluruh, tapi partai yang tersisa itu tidak memenuhi Tidak threshold memenuhi. untuk bisa daftar. Jadi walaupun dibuka pendaftaran lagi, tidak akan ada. nyampe. nggak bisa, gitulah. Nah, KPU sekarang sedang memikirkan formula yang sudah daftar ini boleh dibongkar supaya yang sebelah ini yang tidak cukup thresholdnya itu bisa gabung ke sini sehingga cukup. Karena apa? Jadi koalisi yang pertama dibongkar. Karena koalisi yang pertama itu sangat kuat, sangat dominan sehingga semua partai itu masuk ke situ. Tidak Nah, yang terbayangkan tersisa oleh itu saya. tidak mencukupi 20% sebagai syarat minimal untuk bisa. Jadi itu yang mengusung tersisa pasangan pun calon. bisa memboikot pilkada sebenarnya. Ya misalnya gini, misalnya ini Ahok nih berhasil ngumpulin 1 juta, Dari ya, independen. sehingga dia bisa calon independen. Ada 2 kemungkinan kan. Nggak ada lawan. Semua partai mendukung dia, atau partai bilang, lo kalau nggak ada, sama kami sekali nggak nggak ada yang mau dukung, ya kan? Kalau nggak ada solusi atau bumbung kosong, ya, dan partai didis kalau nggak mencalonkan, ini akan terjadi tahun 2017. Kalau melihat yang sedang berjalan ini dan kemudian akan ditunda, diperpanjang, oke. Perkiraan KPU akan masih ada 12 atau kemudian akan turun? Kalau melihat fakta di lapangan ya, Ya. saya kebetulan hadir di 2 tempat, Surabaya dan Sidoarjo waktu proses pendaftaran. Kasak kusuknya sih saya optimis ini bisa Akan berkurang ya. akan Setidaknya berkurang. tidak lagi 12 lah. Partai-partai akan berkoalisi, berbicara di antara mereka, pasti akan mengusung pasangan calon. Masih, Bung Yoris yakin itu? Pasti bisa. Kita sudah coba sedang melakukan negosiasi lah, artinya komunikasi dengan beberapa partai karena semua berharap bahwa kita harus sukseskan 9 Desember itu kan. Dengan kalau ini kan menunjukkan Dan lebih dari itu berharap menang juga ya? pasti semua partai harus berpartai itu kan Oke. tujuannya mau menang. Oke, ya. Bang Yoris terima kasih sudah hadir di The Headlines. Bapak-bapak kita akan jeda dulu sebentar, kami akan jeda dan kembali untuk Anda sesaat lagi.